Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Sena Firdaus. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai peserta Latsar CPNS tahun 2022 angkatan 4, golongan 3 dan kelompok 4 akan meresum materi berorientasi pelayanan. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi agenda 2 Latsar CPNS, yaitu berorientasi pelayanan. Pertama, kita harus mengerti terlebih dahulu apa sih arti penting berakhlak. Pemerintah mengeluarkan strategi transformasi ASN menuju pemerintahan berkelas dunia. Pemerintah yang sebelumnya menggunakan core value aneka, kini diubah menjadi core value berakhlak dengan employer branding bangga melayani bangsa. Kepanjangan berakhlak ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kali ini kita akan berfokus pada berorientasi pelayanan. Terlebih dahulu kita harus mengerti apa definisi pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 1, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kesimpulan pengertian, kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi warga negara oleh penyelenggara publik. Kalau dalam hal ini adalah ASN. Prinsip pelayanan publik terdapat 9 prinsip. Yang pertama, 1 partisipatif, 2 transparan, 3 responsif, 4 mudah dan murah, 5 efektif dan efisien, 6 aksesibel, 7 akuntabel, dan yang terakhir berkeadilan. Unsur penting pelayanan publik ada 3 unsur, yaitu yang pertama penyelenggara. Penyelenggara di sini adalah ASN sebagai penyelenggara. Sedangkan yang kedua penerima layanannya adalah masyarakat sebagai penerima layanan. Dan yang terakhir adalah nilai kepuasan penerima layanan itu sendiri. Kriteria berorientasi pelayanan. Seorang ASN harus memiliki kriteria ini, yaitu yang pertama, memiliki kode etik dalam hal mengatur mana yang etis dan mana yang tidak dibolehkan. Yang kedua, memahami kode perilaku. Lebih lengkapnya, ini adalah merupakan penjabaran spesifik dari kode etik di atas. Yang ketiga adalah menerapkan budaya pelayanan. Kemudian, panduan perilaku atau kode etik terkait dengan core value, memahami kebutuhan masyarakat. Yang pertama, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang kedua, bertugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang ketiga, keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang keempat, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Panduan perilaku terhadap core value, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Ada 3 panduan. Yang pertama, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Yang kedua, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang ketiga, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Panduan perilaku terhadap core value melakukan perbaikan tiada henti. Seorang ASN harus yang pertama mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang kedua, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Terhadap core value yang sudah dijelaskan di atas, ASN saat ini memiliki beberapa tantangan aktualisasi dalam hal berorientasi pelayanan, yaitu yang pertama ada kondisi geografis yang sulit, yang kedua infrastruktur belum layak, yang ketiga adat kebiasaan atau masyarakat yang kolot, yang keempat kebutuhan dinamis selalu berubah, yang kelima anggaran terbatas,
Yang keenam, kurang SDM kompeten. Dan yang terakhir, sistem yang belum baik. Demikian resum singkat dari saya. Ada quotes terakhir yaitu pengabdian yang kuberikan terhitung sedikit dibanding apa yang telah kuterima dari negeri ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.